Halo gengs, jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini, kita ke timur Indonesia. Kita ulas Merauke, sejarah Merauke. Selamat menonton. Dari sejarah, diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari tahun 1902. Orang luar yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Mereka mencoba untuk hidup di antara dua suku asli, yaitu Marin Anim dan Sohoers. Mereka berjuang keras melawan keganasan alam, termasuk pemburu kepala. Lama-kelamaan tempat tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sehingga menjadi sebuah kota. Dari Merauke, orang Indonesia, Eropa dan Cina mulai untuk menyerbu hutan di selatan Nugini untuk memburu burung sebanyak mungkin. Ketika pemerintah Belanda melarang perburuan, mereka semua kembali ke Merauke untuk menghabiskan uang yang mereka dapatkan. Hal ini yang menyebabkan mengapa di kemudian hari populasi penduduk di Merauke tidak banyak. Ini dikarenakan Merauke adalah kota untuk para pendatang, orang asing. Namun sekarang, banyak penduduk asli Papua yang mulai menetap. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah salah paham yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Maroge, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro, yang lebarnya 500 meter, lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut terletak dengan mana air masuk. Secara politis administratif, kota Merauke dulunya merupakan pos pemerintah Belanda yang digunakan sebagai transit bagi para republikan untuk menuju Boven-Digul. Setelah wilayah Irian Jaya berintegrasi dengan pemerintah Belanda tahun 1963, kemudian kota tersebut ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Dati II Merauke, dan setelah periode penentuan pendapat rakyat tahun 1963 sampai tahun 1969 sebagai wilayah yang syarat akan nilai sejarah perjuangan Indonesia. Tentu di kota ini terdapat banyak tempat-tempat bersejarah yang peringatan berdirinya Indonesia. Salah satunya adalah Tugu Kembar yang terdapat di distrik Sota. Tugu ini hanya ada dua di Indonesia, satu terdapat di Merauke dan lainnya di Sabang. Tugu ini menjadi sebuah peringatan akan batas paling timur dan paling barat dari negara Indonesia. Selain itu juga ada Taman Sota. Di tempat ini terdapat tugu peringatan batas wilayah timur paling akhir dari Indonesia beserta informasi koordinatnya. Taman ini tidak hanya menjadi penanda wilayah Indonesia, tetapi juga tempat wisata bagi masyarakat sekitarnya. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi, seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar. Di pantai ini, kita dapat melihat salah satu mercusuar penunjuk arah bagi para pelaut yang sedang berlayar. Tempat ini juga merupakan desa nelayan yang berisi masyarakat komunitas Bugis dan Makassar. Umumnya mereka adalah pendatang yang mengadu nasib di perantauan Merauke. Kota Merauke punya pesona yang sangat menarik. Sebagai kota terujung di timur Indonesia, Merauke pantas untuk dijadikan destinasi wisata di Provinsi Papua. Wilayah yang cukup aman, tenang dan penduduknya yang hidup damai berdampingan menambah keunggulan Merauke sebagai kota wisata. Kini, Merauke terus mempercantik diri sebagai kota wisata paling timur di Indonesia. Demikian yang dapat kami ulas untuk Merauke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.